Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dengan renungan pagi dari GKE Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami memohon Roh Kudus-Mu melawat kami dalam perenungan kami di pagi hari ini. Kiranya terang firman-Mu menerangi hati dan pemikiran kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021, bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16, Injil Markus pasal 16 ayat 4 sampai 11, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah kukatakan, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Bu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita bisa takut dalam hidup ini. Ketakutan itu bisa saja berkaitan dengan masa depan kita, bisa saja berkaitan dengan kesehatan kita. Mungkin kesehatan kita makin hari makin tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah kesembuhan, pemulihan, tapi sebaliknya semakin berat, semakin membuat kita lemah dan tidak berdaya. Atau orang tua yang menakut, yang merasa khawatir atau merasa takut tentang masa depan anak-anaknya. Jadi dalam hidup ini banyak hal sesungguhnya yang bisa membuat kita menjadi takut. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam nas kita ini berbicara tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan satu hal yang dinyatakan dalam nas kita, sebagaimana dalam ayat 6 dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut.
Jadi malaikat Tuhan menyampaikan kepada para murid, para perempuan yang datang ke kubur itu, mengatakan jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan mereka, karena guru mereka telah hidup, telah bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak ada seharusnya yang menjadi sumber ketakutan mereka. Karena di dalam Dia, mereka menjadi mampu menanggung segala sesuatu. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini memang sungguh terbukti dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam kehidupan gereja mula-mula. Ketika mereka percaya kepada Yesus yang bangkit, maka para murid, orang-orang percaya di gereja mula-mula menjadi orang-orang percaya yang punya keberanian. Punya keberanian apa? Punya keberanian untuk bersaksi. Punya keberanian untuk hidup mengikut Yesus. Apapun gumul dan penderitaan yang mereka hadapi karena nama Yesus. Mereka tidak takut. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang memandu kita untuk melihat hidup kita di zaman sekarang ini. Ada banyak hal yang bisa menakutkan kita dalam hidup ini. Tapi pada hari ini kita diingatkan bersama-sama. Ketika kita percaya kepada Yesus yang bangkit, yang hidup, itu artinya kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ibu bapak saudara, apa yang menjadi ketakutan kita dalam hidup ini? Kita harus bawa dalam tangan yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sakit, bawa kepada Kristus, Ia sanggup menyembuhkan kita. Dan kalaupun kita tidak sembuh, tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena Ia menyediakan hidup yang kekal pada kita. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan seharusnya. Karena kematian membawa kita kepada hidup yang kekal. Bu bapak saudara, oleh sebab itu hadapi pergumulan hidup kita yang membuat kita takut, masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa membebaskan diri kita dari ketakutan, tetapi menjadi pribadi yang optimis, menjadi pribadi yang semangat, menjadi pribadi yang percaya akan kasih dan kemurahan Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita di bumi dan di surga. Marilah kita menjauhkan segala ketakutan dalam hidup kita dengan percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, kami memohon kiranya terang firman-Mu membimbing menuntun kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang tidak takut dalam menjalani hidup ini. Amin.